Sebelum menonton video ini, tombol subscribe dan tombol notifikasinya. mengetahui video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini Eko dari ekoblio.com. Untuk kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi pembelajaran tematik kelas 6 ya. Tema 1, subtema 2, pembelajaran 5 dengan penggunaan tanda hubung ya. Bagaimana apa saja gunanya tanda hubung itu? Mari kita bahas Sebelum menonton video bersama-sama. ini, tombol subscribe Dan tombol notifikasinya. mengetahui video-video terbaru di akun ini. Terima kasih. Penggunaan tanda hubung itu ada beberapa macam, ada beberapa penggunaan, diantaranya yang pertama adalah untuk menyambung suku kata dasar yang terpenggal oleh penggantian baris. Jadi ada kata dasar yang terpotong. Contohnya, di samping cara-cara lama itu ada juga cara yang baru. Nah, ini kata juga ini adalah pokok atau kata dasar ya. Juga itu kata dasar dan dia kepotong. Terpotong sehingga dia harus ganti baris di bawahnya, maka harus ada tanda penghubung seperti ini. Kemudian yang kedua adalah untuk menyambung awalan dengan bagian kata di belakangnya atau akhiran dengan kata di depannya pada pergantian baris. Contoh, sekarang ada cara baru untuk mengukur panas. Nah, di sini ada kata dasarnya ukur. Nah, kemudian di depannya ada awalan. Awalannya adalah me. Nah, maka untuk menyambungkannya karena dia berganti baris harus dengan tanda hubung. Contoh yang kedua, parut jenis ini memudahkan kita memarut kelapa. Ini ada awalan me dan kata dasarnya adalah parut. Ya, karena ada awalan me dan kepotong oleh habis beda baris, maka harus dikasih tanda hubung menjadi memarut. Kemudian yang kedua adalah untuk menyambung unsur-unsur kata ulang. Ya, unsur-unsur kata ulang, contoh ini sering kita dengar, misalnya anak-anak, berulang-ulang, kemerah-merahan, ya, mundar-mandir. Nah, itu harus ada kata hubungnya. Ya, harus ada tanda hubungnya. Berikutnya yang keempat, kegunaannya adalah untuk menyambung huruf kata yang dieja satu-satu dan bagian tanggal. Jadi di sini contohnya ada tulisan panitia, tapi dieja membacanya karena ada tanda hubung, jadi P A N I T I A. Nah, kalau dieja seperti itu berarti harus ada tanda hubung, atau kalau ada tanda hubung membacanya harus dieja. Kemudian kalau kita menuliskan tanggal 17 bulan 8 tahun 2020, nah itu ada namanya tanda hubungnya. Berikutnya yang kelima, penggunaan tanda hubung adalah untuk memperjelas ya, untuk memperjelas, yaitu memperjelas apa? Yang pertama, memperjelas hubungan bagian-bagian kata atau ungkapan. Yang kedua, penghitung bagian kelompok kata, penghitungan bagian kelompok kata. Contohnya, ini yang pertama, berevolusi. Yang kedua, berevolusi. Otomatis arti dari kata ini adalah berbeda. Berevolusi dengan berevolusi ya. Karena tanda hubungnya letaknya berbeda. Jadi ini adalah untuk bagian-bagian kata atau ungkapan ya, untuk mengelompokkan kelompok kata seperti di bawahnya ini 25 ribuan. Kemudian beda dengan yang di belakang 25 ribuan. Atau yang di bawahnya mesin hitung tangan. Berbeda dengan mesin hitung tangan. Jadi ini untuk memperjelas saja bahwa yang dimaksudkan kata tersebut atau yang dimaksudkan ungkapan tersebut adalah dengan penegasan kata hubung. Berikutnya yang keenam, untuk mengaitkan se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital, ke dengan angka, angka dengan an, dan kata atau imbuhan dengan singkatan yang berupa huruf kapital. Contohnya se-Indonesia. Nah, itu Indonesianya I-nya kan huruf kapital. Jadi untuk menghubungkan dengan se harus ada tanda
hubung. Jadi tidak bisa ditulis langsung se-Indonesia tanpa ada tanda penghubung. Kemudian se-Jawa Barat atau hadiah kedua. Kemudian tahun 50-an. Contohnya lagi mem-PHK-kan dan Sinar X. Itu contoh dari yang keenam. Kemudian yang ketujuh, untuk mengaitkan unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing atau bahasa daerah. Nah, ini adalah penggunaan tanda hubung yang terakhir. Untuk mengaitkan unsur bahasa Indonesia dengan bahasa asing, contohnya di smash. D-nya bahasa Indonesia, smash-nya bahasa asing, maka harus ada tanda hubung. Pentekelan. Nah, ini tackle adalah kata asing. Nah, awalan pe dan akhiran an ini adalah Indonesia. Kemudian disowani. Sowan itu adalah bahasa Jawa, artinya didatangi. Di itu awalan dan i-nya adalah akhiran. Itulah beberapa tanda hubung yang bisa kita gunakan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima dan dicerna, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila kalian anggap bermanfaat, silahkan untuk dibagikan kepada teman yang lain. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang saya sampaikan. Sekian, semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share dari ekobudayo.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.